Bagaimana hukumnya malam tirakatan atau syukuran untuk merayakan kemerdekaan? Jazakumullah khairan. Itu kan ijtihad individual. Jangan malah melakukan hal-hal yang mungkin hanya seperti simbolik saja. Ya. Allah SWT tidak butuh kita membuat syukuran itu. Hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita, yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, semuanya dilarang. Berkenaan dengan masalah kemerdekaan, terutama di lingkungan Jamaiyah Persatuan Islam, saya sengaja membawa beberapa contoh pembahasan dari orang tua. Pertama, karya Ketua Umum Persatuan Islam, yaitu Aki Isa Ansori, di dalam buku Falsafah Perjuangan Islam yang terbit di tahun 1952. Kemudian juga dalam Manifest Persatuan Islam, di Manifest Persatuan Islam ini tahun 58, dan juga pembahasan di dalam buku-buku yang lain, yaitu di dalam majalah Aliran Islam, dari mulai Pak Nasir, Pak Isa Ansori, kemudian Buya Hamka, tokoh-tokoh Masyumi. Ini terbitan tahun 49. Bagaimana hukumnya malam tirakatan atau syukuran untuk merayakan kemerdekaan? Jazakumullah khairan. Itu kan ijtihad individual, gitu kan ya. Kalau yang kita lihat adalah bagaimana kita mensyukurinya dengan realita lapangan. Maksudnya tadi yang sudah kita gambarkan, kita justru jangan melakukan kemaksiatan, ya. Jangan malah kita lakukan, jangan kita kurangi ketaatan kita. Itu yang kita jaga, ya. Itu yang kita jaga. Jangan kita malah melakukan hal-hal yang mungkin hanya seperti simbolik saja. Ya. Banyak orang begitu, ramai-ramai merayakan kemerdekaan dengan syukuran. Tapi syukuran apa yang mereka lakukan? Di hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang. Semua. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya dilarang, dihapus, kecuali dua, apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram. Di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita, yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, semuanya dilarang, kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kenaan dengan masalah kemerdekaan, terutama di lingkungan Jamaiyah Persatuan Islam, saya sengaja membawa beberapa contoh pembahasan dari orang tua. Pertama, karya Ketua Umum Persatuan Islam, yaitu Aki Isa Ansori, di dalam buku Falsafah Perjuangan Islam yang terbit di tahun 1952, cetakan kedua, cetakan pertamanya 1949. Kemudian juga pandangan-pandangan orang tua kita, yaitu di dalam majalah Aliran Islam, dari mulai Pak Nasir, Pak Isa Ansori, kemudian Buya Hamka, tokoh-tokoh Masyumi. Ini terbitan tahun 49. Kemudian juga dalam Manifest Persatuan Islam,
di Manifest Persatuan Islam ini tahun 58, dan juga pembahasan di dalam buku-buku yang lain. Intinya bahwa permasalahan hari kemerdekaan ini menjadi penting bagi generasi baru di Persatuan Islam, bahwa persoalan ini bukan hal yang baru. Bahkan sejauh pengetahuan kami, yang paling concern membicarakan tentang hari kemerdekaan itu adalah para orang tua kita. Berarti khususnya di lingkungan generasi baru Persis, membicarakan tentang kemerdekaan itu tak boleh terjeda. Yang kedua, sejak kapan hari kemerdekaan jadi hutri? Nah, inilah yang saya sebut membicarakan hari kemerdekaan harus kita baca secara utuh, yang saya istilahkan dari hulu ke hilir. Karena ini akan mengalami perbedaan dengan hari Natal, Milad, antara hulu dan hilir. Karena ini penting yang saya sebut, apakah satu fakta pantas atau tidak dikategorikan sebagai fakta syar'i. Tidak semua kejadian, tidak semua kenyataan itu layak dipakai sebagai sasaran hukum atau dijadikan bukti hukum. Dan ini sangat menentukan ragam metodologi yang akan digunakan. Nah, sebelum membicarakan sejarah kemerdekaan RI dari hulu ke hilir, yang ini jarang dibaca dan guru kita telah memulai, yaitu Ustaz Marsedek di dalam buku Parasit Akidah, membicarakan tentang mana yang memang salah sejak hulu, mana yang sejak hulu itu pada dasarnya tidak ada pertentangan, tetapi ada kesalahan di hilir, kiruh di hilir, ketika di hulunya jernih. Itu Parasit Akidah wajib dibaca kembali supaya kita paham mana yang namanya ritual, mana yang namanya seremonial, mana yang tidak bisa dipisahkan antara ritual dan seremonial, mana yang memang nyeples we eta ritual, mana yang murni seremonial. Itu penting pemahaman tentang fakta syar'i, sejarah terhadap satu tradisi atau satu kebiasaan yang dilakukan di kalangan masyarakat yang memiliki asal usul atau sababul kurunyu. Ya, itu diantara kepentingan untuk pemetaan dari sisi sejarah fatwa di Persatuan Islam. Nah, sekarang secara metodologi, dilihat dari corak, metodologi itu terbagi kepada 4. Jadi metodologi istinbat dilihat dari corak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut istinbat bayani, yang kedua ta'lili, yang ketiga istislahi, yang keempat waqi'i. Bagi antum sama seperti saya, mungkin istilah corak ini asing, karena istilah ini dimunculkan baru kemudian, tetapi kita lebih mengenal kepada teori dan kaidah-kaidahnya. Yang disebut bayani yaitu menetapkan hukum berdasarkan pendekatan nas, yaitu mengambil makna, mengambil hukum dari teks, dari makna, baik secara mantuk maupun mafhum. Nanti dibuatlah beragam teori dan kaidah.
Ada yang disebut dengan am, disebut khos, disebut mutlak, disebut muqayyad, disebut amr, disebut nahyun. Ini semuanya coraknya bayani, yaitu mengambil hukum, menetapkan hukum berdasarkan dalalah lafaz, berdasarkan petunjuk teks. Nah, kita baru tahu istilahnya, istilah coraknya bayani, teorinya dan kaidahnya sudah lebih dulu diketahui. Nah, kenapa tidak cukup dengan bayani? Sebab tidak semua masalah ada teksnya. Tidak semua kasus itu ada lafalnya. Maka penggunaan bayani tentu terbatas untuk masalah-masalah yang memang ada rengkolna, bahasa Jerman, mahwa rengkol. Nah, selama kasus-kasus itu tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak dialami di zaman sahabat, artinya tidak tercover dalam teks, berarti pendekatan bayani tak bisa digunakan. Oke. Sambil contoh, apakah hari kemerdekaan itu sudah ada di zaman Nabi atau sahabat gitu? Kalau disepakati tidak ada, berarti pendekatan bayani boleh jadi tidak tepat atau tidak pas. Karena riwayat siapa yang menerangkan tentang barang siapa, man yaftahul buldan gitu, Pakod Hutri gitu. Nah, itu kan namanya bayani. Jadi pengambilan hukum berdasarkan nasnya, baik mantuk maupun mafhum. Nanti tinggal diuji, tepatkah mengharamkan atau menghalalkan hari kemerdekaan dengan dalil man tasyabaha biqaumin. Man tasyabaha biqaumin ini pendekatannya bayani. Dalilnya tepat, tapi penggunaan dalilnya tepat atau tidak. Jadi yang diuji itu sekiranya dalilnya sahih, berarti hujiyahnya benar. Tetapi kaifiat dalalah hadis itu terhadap kasus benar atau tidak. Nah, yang diuji itu adalah penggunaannya, kaifiat dalalahnya. Jadi hadisnya sahih, pikiran Anda yang dhaif gitu. Jadi HD dalil teh sabrak dipakai ku antum jadi goreng. Nah, itu contoh. Jadi diuji ketepatan dalalahnya atau kaifiat dalalah yang disebut wajul istidlal. Nah, dua yang disebut dengan ta'lili, yaitu menetapkan hukum berdasarkan ta'aluk kepada faktor lain yang kita kenal dengan sebab, syarat, rukun, atau berdasarkan motif hukum. Maka jika hukum ditetapkan berdasarkan ta'aluk terhadap sebabnya, terhadap syaratnya, terhadap rukun, itu namanya hukum wad'i. Jadi yang tadi melahirkan hukum taklifi, ini pendekatan wada'iyah. Sementara jika menetapkan hukum berdasarkan motif hukum atau ilat, itulah metodenya qiyas. Jadi yang satu metodenya wada'iyah, yang melahirkan ahkam wad'i, berdasarkan motif hukum lahir istilah qiyas dan istihsan. Istihsan itu teorinya, kaidahnya, coraknya termasuk dalam kategori ta'lili. Nah, maka ini digunakan bagi hukum yang tidak pernah ada kejadian di zaman Nabi, bisa kita tetapkan karena ada ta'aluknya, karena ada sebab hukumnya, karena ada aspek syaratnya, atau karena ada motif hukum yang disebut kesamaan ilat.
Nah itu kasus-kasus kontemporor, kasus-kasus kiwari, nu teu aya rengkona, ditetapkan dengan melihat motif hukum, dengan melihat ta'aluk. Itu namanya tahlili. Nah jika ini digunakan ketika tadi dinyatakan tasabuh, tasabuh berarti aya wajusibeh, gitu kan? Nah aspek apa kesamaannya? Apakah mau pendekatan taklili berdasarkan ta'aluk sebab, atau berdasarkan ilat diharamkannya? Maka penting kembali memahami hadis man tasyabaha itu dalam aspek apa. Sambil contoh, apakah batik itu Islami? Halo? Atau koko? Koko itu baju Cina. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang pakai baju koko, fahuwa Tionghoa. Itu contoh. Jadi lebah dia habek pakai hadis eta, lebah nu itu tadi pakai. Nah maka sama dalam hal apapun, nanti tepat atau tidak pemahaman. Karena kita menempatkan hadis man tasyabaha, pretensi nate negatif. Padahal hadis ini khobariyatul labdi, insaiyatul maknanya itu apakah mau larangan atau jadi dorongan pada saat positif tasyabuhnya. Man tasyabaha biqaumin solihin bahwa wajibun ala kulli syai'in qadir, gitu kan gitu tete. Jadi lamun tasyabuhna negatif berarti hadis ini menunjukkan larangan. Tapi sekiranya hadis ini tasyabuhnya terhadap kaum yang positif berarti targhib. Lamun negatif tarhib, lamun positif targhib. Nah di kita hadis ini kesannya jadi negatif wae. Nah itu contoh kasusnya baju koko. Baju koko ini itu adalah orang Tionghoa. Lalu kemudian jadi tren busana muslim. Siapa trendsetternya yang mempopulerkan? Nah ini diantara contoh. Jadi mari kita bersikapnya secara istiqomah. Jangan digunakan dalam satu kasus, tidak digunakan dalam kasus yang lain, padahal ada kesamaan karakter. Itu nggak boleh. Namanya tebang pilih, bahasa legek ayeuna. Tajam ke bawah, mintul ke atas. Nah itu sama menerapkan ini. Karena itu yang diujinya nanti kaifiat. Ya. Nah jadi kalau dalam taklili yang diujinya masali, tahqiqul manat, tankihul manat, benar atau tidak cara ngambe ilatna. Karena boleh jadi menurut si A ilat, menurut si B belek lain ilat, atau gitu. Pain guma, jika guma tidak terlihat sempurnakanlah 30, disangkana hilal padahal belek, atau gitu. Nah jadi ada kesalahan dalam pembacaan. Jadi ada tankihul manat, tahqiqul manat. Itu kepentingan untuk diketahui, diuji benar dan tidak, tepat dan tidak. Sudah. Ternyata dua tidak cukup. Sebab nanti ada masalah yang tidak ada teksnya, tidak ditemukan ta'aluknya, tidak bisa diraba motif hukumnya. Maka harus digunakan pendekatan lain yang disebut dengan istislah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan maqasidus syariah. Inti maqasidus syariah itu yaitu jalbul masolih wa daf'ud darar, yaitu meraih manfaat dan menolak bahaya. Maka lahirlah teori dan kaidah yang disebut maslahah mu'tabaroh, maslahah mulgoh, atau maslahah mursalah. Itu pendekatannya istislah, yaitu menetapkan hukum melihat maslahat mafsadat.
maka bisa untuk hari kemerdekaan dilihat dari maslahat mafsadat gitu. Sekiranya nasnya tidak tepat dipakai untuk saujratna, dilihat dari tadi motif tidak didapat, bisa menggunakan maqasidus syariah. Karena berdasarkan maqasidus syariah, ternyata orang tua kita para pendahulu yang menggunakan hari kemerdekaan dengan cara berpikir di hulu, wajibul kudu, maka menjadi wajib hari kemerdekaan teh. Tapi formatnya diganti, sebab at-tabi tabi'un. Karena asalnya boleh, berarti apapun acara turunan menjadi boleh selama tidak bertentangan. Ganti engke mah entong main kerambo jeung main kaleci. Tahfidz Quran. Panitiana tangku nasionalis, panitiana ku ahli masjid. Itu contoh. Setelah kemerdekaan jadi kiruh ketika direbut oleh nasionalis dari para ulama dan santri sejak dulu. Tong aya tarik tambah. Naon entong aya main kerambo. Aduh hulu gitu kan. Disebutnya teh main kerambo syariah gitu. Main remi syariah gitu. Da usumkeun di syariahsasi gitu. Nah itu contoh. Nah nanti itu tepat atau tidak, maka tidak boleh berdasarkan maslahah khosoh, harus maslahah amma, yaitu kemaslahatan publik yang jadi ukuran, bukan maslahat ainiyat pribadi, personal, pribadional, tidak boleh gitu. Naon haram 17 Agustusan teh lantaran main catur eleh wae gitu. Tidak boleh itu mah gitu. Daya, nah jadi tadi istilahnya itu yang disebut dengan maslahatul mursalah, maslahatul mulgo, maslahatul mu'tabaroh gitu. Nah yang terakhir yang saya sebut dengan waqi'i, ini bisa debatable istilahnya, yaitu menetapkan hukum berdasarkan realitas yang telah ada. Maka di antara teorinya yaitu ijma. Ijma ini adalah realitas. Karena ijma bukan bayani, bukan ta'lili, bukan istislahi, tapi dalilun ala wujudi dalilin. Ijma itu bukan dalil, tapi indikasi adanya dalil yang tidak sampai kepada kita. Maka ijma adalah fakta, realitas. Jadi menetapkan hukum berdasarkan realitas kesepakatan sahabat. Dua, urep, yaitu adat. Adat atau urep nanti sama, ada adah mu'tabaroh, kebiasaan di masyarakat yang diakui oleh syariat. Maka berlakulah kaidah al-adah muhakamah. Atau al-adah muhakamah justru untuk adah mursalah, yaitu yang tidak ada pengakuan secara teksnya dan tidak juga al-adah mulgoh. Maka berlakulah kaidah al-adah muhakamah karena dinyatakan iya secara tekstual, boleh dipakai, tidak ada larangan, tidak ada, maka berlakulah al-adah muhakamah. Saya ambil contoh yang sederhana, yaitu jual beli mumpung aya wandi, awas teu mere. Saya ambil contoh, kalau kita beli pisang atau beli permen, apakah pernah ada beli eta teh keur eusina bungkul teh jeung bungkusna? Bari bahasana ge da budak keneh metel sanes meser gitu. Metel. Pasihan we permen da abdi mah teu meser bungkusna. Meser we eusina cenah dibuka we siga meser cau. Meser cau pasihan we cau, apunten da abdi mah teu meser cangkangna. Buka we buka. Alungkeun karena banget nu jual. Tah itu contoh, itu al-adah muhakamah, datara pernah meuli jeung cangkang. Nah, jadi ini satu yang disebut dengan urep atau adah. Yang ketiga,
teori dan kaidahnya istishab, mustashab. Jadi menetapkan hukum kejadian hari ini berdasarkan keputusan hukum masa lalu, selama belum pernah direvisi keputusan yang lama. Sering diberi contoh kasus kita apa? Sebelum tidur kita wudhu, saat kita bangun al-aslu at-tuhur. Karena selama tidak ada alat bukti bahwa kita kersare kentut, atau ada saksi garwa, Pak, Bapak tadi hitut, oh fitnah, tapi kan Bapak mah terhitut, nyanya ada kertibra tuh gitu. Nah, jadi selama tidak ada yang merubah, maka keadaan seseorang saat sebelum tidur tohur, maka dia tuhur. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hingga dia mendengar tut atau bau. Dan ada fakta, saksi fakta yang mengetahui.